Nomor dua, karena Madura terlanjur diomong-omongkan menjadi kiblat Indonesia segala macam, saya memberi PR, terserah kon kok lakoni kagak, tapi aku ngerespon nguniku. Ada 5 hal yang harus Anda pelajari beneran kalau Anda memang menginginkan Madura bangkit kembali. Anda jangan GR dengan Madura Anda sekarang. 1, pelajari Madura itu dari antropologi sejarahnya sejak zaman dahulu. Bagaimana itu, dari mana Anda datanya kok tiba-tiba tutup Madura itu? Dan bukan dari Jawa pasti. Wong jelas Bangkalan karo Surabaya bahasane ada gak karu-karuan. Gitu mboten. Jadi pasti bukan dari Surabaya. Dan Anda lihat ada keanehan. Seharusnya kan yang dekat Jawa lebih halus daripada yang jauh Jawa. Di Madura tidak terbalik. Semakin dekat Jawa semakin keras. Berarti pusat asal-usulnya tidak di barat tapi dari utara. Jadi Madura itu Anda pelajari antropologis, sejarah antropologisnya. Mereka orang Madura adalah salah satu suku Melayu lama. Makanya bahasanya banyak dekat ke bahasa Indonesia, bukan dekat ke bahasa Jawa. Dan seterusnya. Kemudian Anda pelajari, yang kedua Anda pelajari sejarah yang agak dekat sejak Pramojopahit. Makanya tadi ada sumpah lapa-lapa tadi, ya. Anda pelajari Cakraningrat, Anda pelajari Trunojoyo, ya segala macam, supaya Anda tahu persis posisi Madura di dalam sejarah Indonesia. Ya, Indonesia dalam arti tidak 45 saja, tapi sejak abad 14, 13, 14. Nomor 3, Pak Carti kira aku. Anda pelajari kembali sejarah ulama-ulama Basrah yang sekarang sudah tidak ada. Mungkin masih ada, tapi sudah tidak dengan elan seperti dulu. Saya dulu dekat dengan Madura puluhan tahun, dan dekatnya itu terutama dengan melalui pintu ulama-ulama Basrah. Ulama Basrah inilah yang menjadi murabbin, yang merawat Madura, etosnya, kebudayaannya, ya, agamanya, nilai-nilai harga diri Madura, yang memelihara, yang menjadi murabbinya adalah kiai-kiai Basrah. Makanya di sana ada caruk, jangan dimarahi dulu. Caruk itu kan hanya terjadi kalau harga diri dasar itu disentuh, misalnya istrinya dicium orang, kan gitu. Melendi kon bojomu ijol-ijolan karo konco, opo kok jogo sebagai martabatmu? Jadi caruk harus dilatar belakangnya. Caruk itu cuma akibat, sebabnya harus Anda pelajari dulu. Jadi caruk tidak mesti jelek, daripada Anda di Jakarta tuker-tuker istri satu sama lain, kan begitu. Kan mending orang Madura yang caruk mempertahankan martabat keluarganya, dan seterusnya. Itu ketiga. Jadi oke, tepuk tangan ya, nggak apa-apa untuk Madura. Saya tidak menganjurkan orang untuk caruk, tapi jangan terus orang modern enak aja mengatakan caruk itu primitif. Caruk itu lambang harga diri manusia, kan begitu. Meskipun outputnya, ekspresinya boleh kita tawar, tapi harga dirinya jangan hilang. Daripada orang modern yang makin tidak memperhatikan harga diri, betul enggak? Oke, itu ketiga. Keempat, tolong pelajari konflik sampit antara Dayak dengan Madura. Saya mengikuti, dan saya dengan Kiai Kanjeng alhamdulillah bisa menghindarkan pembunuhan terhadap orang Madura di 4 kabupaten di Kalimantan Tengah dan Barat, di Rasau Jaya, terus Kabupaten Mempawah, Pontianak, dan Sanggau. Itu kita bekerja serius di malam hari dengan tentara, polisi, sweeping, dan seterusnya. Dan saya tampung pesantren yang dihabiskan santrinya, gedungnya tinggal bunyai sama anak-anaknya, dan Quran-Quran yang terbakar saya simpan di Yogyakarta. Nah, sejarah sampit ini harus direcover oleh orang Madura. Waktu itu kiai yang paling utama adalah yang sekarang ada di dalam penjara. Itu juga sebuah pembelajaran yang sangat serius. Kalau Pak Muzamil dan teman-teman bisa membangkitkan kembali dengan santun dan mulus, berdirinya kembali jaringan ulama-ulama Basrah, insya Allah Madura akan bisa menjadi kiblat Indonesia. Tapi Basrahnya hidup dulu, dan sampit direcovery secara akhlak, secara budaya, secara sejarah, dan seterusnya. Gitu. Yang terakhir, dengan 4 itu tadi Anda pelajari, baru Anda bisa menjawab kata-kata Allah, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah faltandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masa depan Madura hanya bisa Anda jawab kalau Anda sudah fix memahami masa silamnya Madura, yang dekat maupun yang jauh. Itu ya untuk Madura.
Tadi riba sudah, madulat ini tinggal dua. Yang satu kebangsaan. Saya mergo sampean anakku kabeh ya rek, putuku kabeh saku nggae PR. Wis ngene, pelajarannya dari epistemologi. Misalnya selama ini Pak Muzamil, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu diterjemahkan, wahai manusia, aku menciptakan kamu semua laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Oke, lagi perempuannya kapan-kapan. Tapi waktu ayat itu turun belum ada konsep bangsa. Belum ada bangsa. Bangsa itu cari lahirnya kapan, abad piro. Jadi tidak ada bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tolong itu dibenahi juga tafsirnya, gitu ya. Oke. Nah, dari sudut Anda, semua bisa menjadi peneliti, semua bisa menjadi pembelajar. Tidak harus dokter, tidak harus orang yang pandai, tidak harus orang yang terlalu menguasai metodologi. Sebab metodologi itu salah satu fungsinya adalah untuk bekerja menemukan metodologi yang lebih baru dan lebih relevan terhadap fakta-fakta yang didekatinya.